Oh, jadi insulin tuh diproduksi oleh tubuh kita juga? Betul. Yang menghasilkan insulin di pankreas ada yang namanya beta sel. Jadi kalau pankreasnya rusak, akhirnya butuh suntik insulin. Dr. Kelvin Candiago, pendiri klinik diabetes dan Metabolic Center M. Ghani Care, telah berhasil membantu banyak pasien diabetes menurunkan HbA1c hingga mencapai remisi diabetes. Tapi 90% penderita diabetes itu rata-rata karena gaya hidup dan pola makannya kurang baik. Lama-lama nggak sensitif, lama-lama bisa menyebabkan pankreas yang rusak. Yang saya ingin tanyakan dulu, dok, kemana aja sih nih merusaknya gitu, diabetes ini? Jadi diabetes itu yang mematikan adalah Halo, saya Dewi Yul. Saat ini saya bersama Dr. Kelvin, seorang ahli diabetes yang menangani pasien-pasien diabetes, lebih tepatnya disebut diabetologis. Dan beliau juga yang menangani dan yang merawat kakak saya, Ayanto. Halo Dr. Kelvin, apa kabar? Halo Bunda, kabar baik. Gimana dengan Bunda? Baik, syukur pada Tuhan, terima kasih. Dok, banyak sekali yang saya ingin tanyakan gitu. Diabetes itu bisa menyerang ke semua organ. Iya. Yang paling terdampak, saya dengar pankreas, dok. Itu gimana sih, dok? Pankreas itu posisinya ada di mana, letaknya di mana? Kita cuma tahu, oh ini orang kena pankreasnya. Oke, jadi pankreas itu ada di regio kiri atas perut kita sampai ke arah tengah gitu. Nih, sesuai gambar ini dia ada di regio kiri atas sampai ke tengah. Nah, yang menghasilkan insulin di pankreas kita ini ada yang namanya beta sel, Bunda. Nah, beta sel ini menghasilkan insulin. Oh, jadi insulin itu diproduksi oleh tubuh kita juga? Kalau kita sehat? Betul. Oh, berarti kalau kita sehat, Ya. tubuh kita memproduksi insulin. Betul. Jadi pada pasien diabetes tipe 2 sebenarnya nggak ada masalah dengan pabrik penghasilan insulinnya. Oke. Tapi karena gaya hidupnya tinggi makan karbohidrat dan gula, lama-lama membuat insulin yang dikeluarkan dari pankreas ini menjadi nggak sensitif. Aduh, terima Tapi kasih banyak, yang dok. penting sebenarnya 90% orang yang menderita diabetes itu sebenarnya nggak ada masalah nih Bun dengan pankreasnya. Beda dengan pasien diabetes tipe 1 yang terjadi pada anak-anak. Nah, itu memang masalah di pankreasnya. Tapi 90% penderita diabetes itu rata-rata karena gaya hidup dan pola makannya kurang baik. Pabriknya yang tadinya baik jadi tenggelam bahasanya kalau kita. Gitu, lama-lama nggak sensitif, lama-lama bisa menyebabkan pankreasnya rusak. Berarti fungsinya insulin apa, untuk mendistribusikan itu ke aliran darah apa gimana, dok? Betul, untuk ambil gula yang kita makan tadi yang sudah di darah, Oke. dia masukkan ke dalam sel untuk menjadi tenaga. Oh, makanya pankreas itu jadi tiba-tiba jadi hal yang utama, kan dia pemproduksi Betul. insulin. Betul. Jadi kalau pankreasnya rusak, itulah orang jadi akhirnya butuh suntik insulin dari luar, dari betul. luar. Nah, untuk menjaga itu apa yang harus dilakukan, dok? Yang pertama adalah kita harus ketahui bahwa dengan bertambahnya usia, pembakaran di badan kita itu menurun. Metabolismenya kita menurun. Makanya yang selalu sampaikan ke pasien-pasien, mungkin 10-20 tahun kita makan hal yang sama, setelah 20 tahun itu bisa menjadi masalah karena metabolismenya itu turun. Oke. Nah, itu yang perlu diperhatikan karena kita tahu dan kita sadar metabolismenya turun, tentu makanan yang dikonsumsi harus lebih bijak lagi dalam menentukan. Jadi kita harus pilih makanan-makanan yang rendah karbohidrat. Nah, soal rendah karbohidrat, dok. Kita kan masyarakat Indonesia punya kebiasaan kalau belum makan nasi belum makan. Betul. Ya kan? Nah, makanya kalau dari kita tenaga medis memang yang paling penting adalah edukasi. Karena paling banyak kita temui bahkan pasien-pasien yang sangat sederhana aja. Karbohidrat aja kadang pasien masih bingung itu apa. Jadi pada saat kita sampaikan baiknya ini makanannya rendah karbohidrat, mereka kurangi makanan nasinya, tapi snacknya tetap singkong. Oh iya. Gitu karena mungkin kebiasaannya seperti yang Bunda sampaikan tadi. Berarti memang harus diberikan terus ya pemahaman, Ya. sosialisasi untuk mengerem cara makan. Iya. Ini kan diabetes kan disebutnya ibu dari segala penyakit. Yang saya ingin tanyakan tuh, dok, kemana aja sih nih
merusaknya gitu diabetes ini? Diabetes itu bila tinggi gula darahnya biasanya ada 3 gejala awal. Bahasa medis yaitu polidipsi, polifagi, dan poliuri. Artinya suka pipis terus, suka mau makan terus, dan minum terus. Analogi sederhananya sebenarnya misalnya air yang konsentrasi gulanya sangat tinggi. Biasanya itu kan airnya akan menjadi sangat pekat. Nah, badan kita secara natural ingin membuang konsentrasi gula itu. Nah, makanya dia pipis tuh. Malam lagi tuh? Ya, fisiologisnya adalah dia pipis. Nah, karena dia banyak pipis, itu menyebabkan dia haus. Jadi dia akan terus minum, gitu. Nah, badan sebenarnya mau membuang konsentrasi gula tadi. Apabila dia pipis-pipis malam hari, biasanya tidurnya akan terganggu. Iya. Kalau tidurnya terganggu, biasanya hubungannya nanti ke gula darah pada saat dia bangun pagi harinya, biasanya juga jadi jelek. Jadi ini kayak lingkaran yang berbahaya sebenarnya. Paham saya. Jadi diabetes itu kalau seandainya gula darahnya tinggi terus jangka panjang, nah biasanya diabetes itu sifatnya kronik jangka panjang. Makanya di tahap awal biasanya komplikasinya belum terlalu kelihatan. Kalau dibiarkan terus tinggi, lama-lama dia bisa menyerang pembuluh darah. Jadi diabetes itu yang mematikan adalah sebenarnya kerusakan di pembuluh darah. Kalau menyerang pembuluh darah besar, biasanya yang diserang adalah jantung. Atau bikin pembuluh darah di otak, bisa menyebabkan stroke. Atau bisa menyebabkan sumbatan di pembuluh darah di kaki. Makanya kalau Bunda lihat banyak sekali pasien-pasien diabetes yang kakinya luka, nggak kunjung sembuh. Sampai ada yang diamputasi segala gitu ya dok ya? Betul. Dan yang kedua, dia juga bisa menyerang pembuluh darah yang kecil. Nah, pembuluh darah kecil itu bisa nyerang ke pembuluh darah di mata, bisa menyerang ke ginjal gitu. Makanya dia juga bisa menyebabkan kakinya juga kebas-kebas, panas, Dok, seperti itu. Saya mau nanya, tadi dokter kan bilang bisa ke pembuluh darah mata apa. Kalau dibilang glukoma tuh dari gula juga? Betul, itu juga merangsang bisa terjadinya glukoma dan katarak gitu. Jadi memang diabetes itu luar biasa ya, destruktif sekali ya. Betul. Penghancuran kepada organ tubuh. Ada bahasa reverse menuju ke remisi. Boleh nggak dokter terangkan? Ada metode yang kita terapkan dalam menangani diabetes yang kita sebut dengan 3R.